Resep rahasia Dokter Suci ini, bahkan di keluarga Dokter kuno. Itu adalah harta yang tidak diwariskan, bahkan murid luar seperti saya. Hanya bisa mendengar penjelasan ketua dari jauh. Sama sekali tidak ada kesempatan menyentuh, bagaimana mungkin diberikan padamu. Ketua Zhao benar, status dokter kecil suci begitu mulia. Kamu hanya pengantar makanan, bahkan tidak pantas mengenalnya. Apalagi mengatakan orang akan memberikan barang berharga ini padamu. Menurutku hanya ada satu penjelasan, resep rahasia ini adalah hasil curianmu. Baiklah kamu si Gao. Biasanya menipu sudah keterlaluan, sekarang berani mencuri. Perninya kamu. Gao Xing, jujurlah padaku. Bagaimana sebenarnya asal resep ini? Sayang, bukankah sudah kukatakan? Aku dan Xiao Sui sudah lama kenal. Seperti saudara kandung. Adik yang memaksa memberi kakak hadiah. Aku menerima resep, ini sangat wajar. Wajar apanya? Siapa kamu ini? Berani menyebut diri saudara dengan ketua Cheng. Tidak tahu diri, si Gao ini benar-benar nekat. Tidak hanya mencuri resep. Bahkan menyebut nama ketua Cheng langsung, menurutku. Ini adalah penghinaan padamu dan gurumu. Orang seperti ini pantas dihukum berat. Ketua Zhao, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku percaya Gao Xing tidak sengaja menghina Anda. Jika ada kesalahan, aku minta maaf atas namanya. Xu Qingyan, kamu benar-benar sudah dibutakan. Orang yang lancang dan tidak tahu terima kasih seperti ini. Sampai sekarang masih melindunginya, baiklah. Ketua Zhao, menurutku, masalah pencurian resep ini tidak bisa lepas dari grup Kingmu juga. Anak kecil lancang, berani menghina ketua Cheng, bahkan mencuri. Sang genaket. Dan kamu, grup Kingmu yang melindungi juga bersalah. Hari ini, aku atas nama Asosiasi Apoteker Provinsi Selatan, resmi umumkan. Bloki total grup Kingmu. Mulai hari ini, Lao Asosiasi Apoteker Provinsi Selatan. Semua kerja sama dengan grup Kingmu, putus total, selesai. Grup Kingmu diblokir, kedepannya di Provinsi Selatan akan sulit bergerak. Gao Xing dengar tidak? Ini akibat melawanku. Chengmu Hanker. Xu Qingyan Hanker. Kamu juga selesai. Aku menyarankanmu jangan terlalu senang dulu. Membuka sampahnya di tengah pertandingan biasanya tidak berakhir baik. Sudah diambang kematian masih keras kepala, bawa dia keluar. Siapa yang berani? Ini Xiai Xian. Zhao Yixian Cheng Sui. Kenapa dia datang sendiri? Murid catatan Zhao Xinglin. Hormat kepada ketua perguruan. Gao, kamu lihat tidak? Ketua Cheng sendiri datang ke sini. Artinya kasusmu mencuri resep rahasia sudah terbongkar. Tadi kamu bukan sangat sombong? Di depan ketua Cheng. Ulangi lagi apa yang kamu katakan tadi. Baiklah. Sui, ada orang yang bilang aku mencuri resep rahasiamu. Kamu mau menghukumku bagaimana? Bocah brengsek, berani menyebut nama ketua langsung. Kamu cari mati. Diam. Kakak Gao, jangan mengolok-olokku. Kamu sudah banyak membantu keluarga kuno dokter kami. Jangan satu resep rahasia, asal kau mau, asal aku punya. Semuanya untukmu. Aku tidak salah lihat kan? Xiai Xian yang luar biasa seperti ini. Ternyata begitu akrab dengan Gao Xing. Bahkan memanggilnya kakak. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang dikatakan Gao ini benar. Ketua Cheng. Orang ini berpura-pura menjadi Gao Feng untuk menipu. Apakah Anda juga tertipu olehnya? Aku Song Hayang mewakili grup Song, kami berjanji. Orang ini cuma pengantar makanan. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Xiao Junsheng itu. Sono Yanja? Kamu kemari. Anda terlalu sopan. Panggil saja Hayang. Tenggangku. Kamu siapa? Hubunganku dengan kakak Gao juga berani kamu adu domba? Grup Song ya? Aku Cheng Sui sebagai ketua keluarga kuno dokter umumkan. Mulai hari ini, memboikot semua kerjasama dengan Song. Grup Song tidak akan dapat satu resep pun lagi. Dan kamu, murid catatan luar yang tidak berarti. Tidak menghormati kakak Gao berarti tidak menghormatiku. Tidak tahu tata krama, lancang kepada atasan. Mulai hari ini,
Kamu secara resmi dikeluarkan dari keluarga tabib kuno. Pemilik gerbang berbaik hati. Kak Gao, nanti mau ajak aku main kemana? Kak Gao, lama nggak ketemu, kamu kurusan. Aku kangen banget sama kamu. Udah gede, masih pemilik gerbang, masih manja-manja. Di depan orang lain, aku pemilik gerbang. Di depanmu, aku cuma adik Sui kamu. Aku mau manja. Jangan nakal, Sui. Aku sudah menikah. Sekarang sudah punya istri, nggak pantas kalau masih macam-macam. Apa? Sudah menikah? Sama siapa? Kok aku nggak tahu? Ini bosku, Su Qingyan. Sekarang istriku. Istri. Nona Cheng, tadi terima kasih sudah bantu. Resep rahasianya lebih baik dikembalikan saja padamu. Resep rahasia itu sudah kuberikan ke Kak Gao. Kalau dia memberikannya padamu, berarti itu milikmu. Hadiah ini terlalu berharga, aku nggak tahu harus berterima kasih bagaimana. Kalau begitu, kalau bos Su mau berterima kasih padaku, lebih baik serahkan Kak Gao padaku, biar dia jadi suamiku. Bagaimana? Apa? Lebih baik serahkan Kak Gao padaku, biar dia jadi suamiku. Bagaimana? Apa? Sebenarnya aku dan Gao Xing cuma nikah palsu. Kami punya perjanjian, urusan hati nggak saling ikut campur. Kalau Nona Cheng suka dia, dan dia juga suka kamu, aku nggak keberatan. Asyik. Naik ke palsu. Tenang aja, Kak Gao pasti suka sama aku. Sui, jangan main-main. Siapa yang main-main? Lagian kamu dan bos Su cuma nikah palsu. Dia nggak akan cemburu, kan, bos Su? Tentu saja. Aku nggak punya hak untuk cemburu. Nggak ganggu kalian deh. Qingyan, tunggu aku. Istri, Qingyan, Kak Gao, kamu harus anterin aku balik ke hotel. kamu pulang sendiri dulu aja, aku ada urusan. Mau kemana? Istriku marah, aku harus temanin dia dulu. Aku datang dari jauh cuma buat ketemu kamu. Paling nggak anterin aku ke hotel dong. Sudah. Tugas selesai, aku pulang dulu. Kak Gao, udah datang, temanin aku dong. Kalau aku nggak pulang sekarang, nanti nggak bisa pulang. Lagi pula ini cuma acting, bukan beneran kakak ipar. Gimana kalau aku kasih uang juga, kamu acting jadi suamiku ya? Aku kan kakakmu, mana ada kakak adik main suami istri. Nanti malah jadi kacau. Aku nggak mau jadi adikmu. Kak Gao, kita kenal sejak kecil. Aku lihat sendiri. Dikala susah kau tak goyah, dikala sukses kau berbagi. Pria sehebat kamu, mana ada wanita yang nggak mau jadi istrimu? Sekalipun kau puji aku setinggi langit, bagiku kau tetaplah adik. Aku pergi dulu. Aduh, Kenapa? keki kekesilio. Beneran keseleo atau pura-pura? Biar kulihat. Masih sakit? Sakit banget, mau mati rasanya. Qingyan, Gao Xing mengantar Cheng Sui ke hotel. Sampai sekarang belum kembali. Dia kembali atau enggak, urusanku apa? Kamu nggak ngurusin? Aku punya hak apa buat ngurusin? Kami kan suami istri kontrak, mau kemana dia terserah. Mau ngapain juga terserah. Aku nggak berhak ikut campur. Kalau gitu, pikirkan baik-baik. Barusan aku lihat gaya Cheng Sui. Kayaknya dia mau melahap Gao Xing. Mereka berdua di hotel, laki-laki perempuan sendirian, kayak api bertemu minyak. Kalau sampai terjadi sesuatu, nanti kamu menyesal nggak keburu. Terus gimana dong? Aku kan cuma palsu. Aku punya hak apa buat ngurusin dia? Walaupun palsu, kalian kan sudah nikah resmi. Apalagi kontraknya belum habis. Kalau dia main-main di luar, terus ketahuan keluarga atau Song Haoyang, hubungan kalian kan bakalan ketahuan. Iya juga ya. Jadi menurut kontrak, aku bukan cuma berhak ngurusin.
tapi juga wajib ngurusin. Masuk akal kan? Masuk akal banget. Eyo, Tahan ya. ini kamarnya. Santai, SST tunggu dulu, dengarkan. Kak Gao, lama nggak ketemu, kamu masih jago banget ya. Aku bakal lebih keras. Berhenti! Kinyan jangan gegabah. Kalian ngapain? Kakinya keseleo, aku bantu pijat. Bossu kan katanya ada urusan? Ngapain datang? Aku juga ke Sleo, minta dia pijitin. Bossu, keseleonya kebetulan banget ya. Nona Cheng juga pas banget ke Sleonya. Baik, aku bantu pijat. Kakiku belum sembuh, Kak Gao nggak mau pijitin lagi. Baik, aku pijit kalian berdua sekaligus. Wah, tangan kiri Kak Gao lebih enak daripada tangan kanan. Oh ya, sepengetahuanku, Gao Xing bukan kidal. Siapapun yang punya sedikit akal pasti tahu. Tangan kanan memang lebih enak dipakai pijat daripada tangan kiri. Kak Gao, aku juga mau dipijit pakai tangan kanan. Baik, aku ganti-ganti. Kalian ke nikah Bossu? Katanya ada perjanjian 3 pasal. Kak Gao menyentuhmu sedikit saja harus bayar denda. Dasar apa kau suruh dia memijitmu? Nggak apa-apa. Aku punya uang. Aku yang bayar dendanya. Sepertinya aku yang kelebihan. Maaf ganggu. Kamu cemburu. Lagi lagi akan suami istri palsu. Kamu bersama siapapun aku nggak bisa ikut campur. Oh ya? Kalau gitu aku balik ke dia ya. Kamu, Jangan marah. Aku dan Sui sebenarnya sudah kenal sejak lama. Aku cuma anggap dia adik, gak ada maksud lain. Sekarang dia ketua keluarga tabib kuno, sibuk sekali urusannya. Lagi pula, dia sengaja datang buat bantu aku. Besok dia sudah pergi, kebetulan keseleo di depanku. Beneran atau enggak, mana mungkin aku nggak peduli. ngapain kamu jelasin panjang lebar ke aku? Kita kan bukan suami istri beneran. Loh, siapa bilang bukan beneran? Kita kan sudah nikah resmi. Hal seperti ini suami wajib lapor ke istri. Terserah deh, aku ngantuk mau tidur. Kak Gao, beneran nggak mau ikut aku? Aku masih ada urusan, kamu pulang dulu aja. Apa karena si istri palsu ini? Aku nggak ngerti dia lebih baik dariku di mana. Kepalamu ini ngapain aja sih mikirin gituan? Aku udah gede, umur 20 tahun, udah bisa nikah. Kamu tidak peduli seberapa besar usiamu. Di hatiku, kamu tetap anak kecil yang belum dewasa. Aku tidak mau peduli lagi padamu. Tenang saja, aku pasti akan kembali lagi. Lain kali kita akan bertarung dengan serius. Tidak masalah, aku siap kapan saja. Cheng Sui sudah pergi. Ya, dia sudah pergi. Kalau begitu, mari kita mulai urusan yang penting. Zhao Dak yang langsung akrab seperti sudah lama kenal. Liu Xin Liu Shanhe beruntung bertemu dengan inspektur. Dan juga bos besar dari grup Tiange, Yao Pengfei. Semua sangat hormat padanya, bahkan kepala keluarga dari keluarga dokter kuno. Menjadi saudara dengannya. Sekali bisa disebut kebetulan, tapi 3-4 kali berturut-turut seperti ini tidak normal. Pasti ada masalah di sini. Gao Xing ini pasti memiliki rahasia yang tidak kita ketahui. Tapi kita sudah memeriksa berkali-kali dan tidak menemukan keanehan apapun. Data bisa dipalsukan, tapi asal-usul tidak bisa. Bukankah di data tertulis dia berasal dari desa Qingshui? Kalau begitu, kita harus pergi ke desa Qingshui untuk melihat sendiri. Kalian berdua, mau ke rumahku? Iya, bukankah kita sudah menikah?
Apa masalahnya jika seorang istri mengunjungi mertua? Secara normal tidak ada masalah, tapi sayang. Bosu, kamu lupa ya? Kita ini pasangan kontrak, aku menandatangani kontrak. Aku hanya datang untuk berakting bersamamu. Kamu mau bertemu orang tuaku? Tidak perlu kan? Tentu perlu, berakting harus sampai tuntas. Karena kita sudah menikah dan menjadi pasangan, aku harus mengunjungi orang tuamu. Agar bisa lebih mengenalmu. Dengan begitu akting kita akan lebih meyakinkan, bukan? Kamu benar. Kenapa? Kinyan mau ikut kamu pulang. Kamu takut tidak bisa membanggakan dan membuatmu malu? Mana mungkin. Istriku adalah bos cantik yang cantik dan berbakat, bisa datang ke rumahku. Itu membuat rumahku bersinar. Baguslah, di data tertulis kamu berasal dari desa Kingshui. Sekarang kita berangkat. Tidak ada masalah kan? Atau kamu punya rahasia yang tidak bisa diberitahu, jadi tidak nyaman? Nyaman? Tentu saja nyaman. Dengan senang hati. Gao Xing, perjalanan ini tidak ada jalan kembali. Jika kamu masih punya rahasia, sekarang masih ada waktu untuk memberitahu kami. Kamu terlalu banyak mikir. Aku cuma orang biasa. Ada apa rahasianya? Tenang banget, nggak kayak bohong. Santai aja, nanti juga tahu sendiri pas sampai. Halo Bu. Kami di jalan, malah masaknya yang banyak ya. Oke nak, ibu masakin nanti. Ini naskah baru hari ini, buruan hafalin. Nanti performanya yang bagus. Kalau udah selesai syuting, semua udah dapat tuh. Oke. Ying, kamu capek akhir-akhir ini. Tugas ini aku aja yang kerjain. Kamu? Iya dong, soalnya bos lagi semangat. Aku juga mau temanin dia main. Kamu jangan keterlaluan. Jangan sampai bosnya malah kena masalah. Santai, serahin aja ke aku. Sampai, ini kampung halamanku. Ini desa Kingshui. Desa emang agak kumuh, gak bisa dibandingin sama kota. Kalau kalian gak nyaman, balik sekarang juga masih bisa. Enggak lah, udah sampai sini ngapain balik? Ayo jalan-jalan. Xiao Gao dari kecil udah pinter. Baru bisa jalan, masih telanjang. Udah mau bantu beliin kecap buat keluarga. Anak baik rajin kayak gini jadi suami. Kamu dapat rezeki, Neng. Xiao Gao dari kecil udah pinter. Rajin belajar, bakatnya luar biasa. Dulu aku udah ngerasa, anak ini pasti sukses, nggak kayak yang lain. Siapa yang nikah sama dia, hidupnya bakal enak. Xiao Gao ini. Bukan, maksudnya kakak Gao Xing. Dari kecil udah baik banget ke kita. Dia raja anak-anak sini, cewek-cewek di desa bilang. Besar nanti mau nikah sama dia. Kegeng, dua kakak ini mana yang istrimu? Bodoh, anak kecil baru milih. Kakak Gao Xing pasti mau dua-duanya. Jangan ngawur. Main sana kalian berdua. Anak-anak gak ngerti apa-apa. Nggak kelihatan ya? Orang desa pada pujian terus ke kamu. Gak bisa, desa kita emang warganya jujur. Orang-orang sini emang suka ngomong jujur. Hari sudah sore, di rumah sudah masak. Ayo pulang ketemu tuaku. Ya, tunjukkan jalan. Ayah. Ibu, aku pulang. Gao Xing pulang, cepat masuk. Dua orang ini siapa? Sukinyan, menantumu. Oh, baik. Ini sahabatnya, bonus beli satu gratis satu. Siapa yang beli satu gratis satu? Halo Paman dan Bibi. Paman bibi apa? Sama seperti Gao Xing. Panggil ayah ibu saja. Ayah, Ibu. Bagus, bagus, gadis secantik ini.
ternyata jadi menantu keluarga Gao. Gao Xing, kamu benar-benar beruntung. Semuanya sudah lapar kan? Aku dan ibumu akan siapkan makanan. Cepat. Eyo. Paman dan bibi cukup ramah ya. Tentu saja, dengar kalian mau datang. Dari pagi sudah sibuk masak. Kamu benar-benar dari desa King Shui. Data yang tertulis semua benar? Lalu, kalian meragukanku? Maaf ya. Sebenarnya tujuan kami datang awalnya adalah Suamiku, akhirnya kamu pulang. Kamu kerja di kota. Tinggalkan aku sendirian di rumah kesepian. Aku sangat merindukanmu. Gao Xing, jelaskan siapa dia? Dia. Aku istrinya. Kalian siapa? Look, kamu istrinya, lalu Kinyan kami dianggap apa? Dia dianggap apa hubungannya denganku? Suamiku. Kamu pergi sekali pulang bawa 2 perempuan. Kalau begini aku bisa cemburu. Baiklah Gao Xing. Aku tadinya mau bilang aku salah paham. Ternyata di sini kamu sudah punya istri. Pantasan kamu selalu cari alasan tidak mau bawa kami pulang. Rupanya di sini menyimpan kekasih. Gao, kamu masih mau bilang apa? Salah paham, semua salah paham. Kalian berdua tunggu sebentar. Aku suruh Ying cari orang main drama, kamu ikut ribut apa? Ini kan kesempatan langka. Sekalian aku main juga, baguskan aktingku? Kau ini, si Gao. Di depan Kinyan kami. Kau masih mesra dengan perempuan lain di sini? Tak tahu malu? Anan, ayo pergi. Sayang, kau salah paham. Dia adikku, tadi dia bercanda denganmu. Adik, Asli, bukan palsu. Adik kandung. Diam saja apa? Cepat bantu aku menyelesaikan ini. Boleh bantu, tapi gajiku naik 50%. Manfaatkan kesempatannya. Maksimal 30%. Kalau begitu, lebih baik aku tetap jadi istrimu. Kinyan, lihatlah, pasangan brengsek ini. Masih mesra-mesraan di sini. Mereka menganggap kita bodoh. pergi. Sayang. Kau licik, 50% ya 50%. Bos dermawan. Deal. Kakak, aku bercanda. Namaku Gao King. Kakakku benar, aku benar-benar adiknya. Kalian benar-benar saudara? Tentu saja. Benar, lebih benar dari emas. Makanan datang. King, kau pulang. Cepat, siapkan meja. Makan. Kakak, ayo makan. Ayo, Kinyan, coba ini. Makan banyak ya. Terima kasih, Bu. Kita keluarga, ngapain bilang terima kasih? Gao Xing kami polos dan jujur. Kedepannya, kau harus lebih sabar dengannya. Polos dan jujur? Dia yang dimaksud? Kakakku ini berbakat dalam. Jangan lihat penampilannya biasa, sebenarnya. Kemampuannya jauh melebihi yang kau bayangkan. Kakak, setelah bersama kakakku, kau akan beruntung. Tak terbayangkan, ini kurir. Sebulan bisa dapat beberapa ribu. Tidak seperti Kinyan kami. Di usia muda sudah mendirikan perusahaan. Hartanya cuma beberapa miliar saja. Beberapa miliar banyak. Tidak banyak, tapi lebih baik dari kurir. Oh, kamu mungkin tidak tahu ya. Seperti Kinyan dengan kualifikasi seperti ini. Di seluruh kota Yun, semua pemuda berbakat. Menunggu untuk dipilihnya, menikah dengan kakakmu begitu awal. Benar-benar merendahkan derajatnya. Oh, kamu mungkin juga tidak tahu ya. Pelamar kakakku sudah mengantri dari dalam negeri sampai Inggris. Bahkan putri Inggris pun menangis minta dinikahkan dengan kakakku. Itu pun harus ganti kewarganegaraan dulu, baru antri di loket ambil nomor. Seorang CEO wanita bisa menikah dengan kakakku jadi istri. Benar-benar terlalu tinggi. Kamu bilang siapa yang terlalu tinggi? Kamu bilang siapa yang merendahkan derajat? Sudah, jangan bertengkar, makan saja. Bagaimana kalau kita buka anggur? Kita minum sedikit. Ah, tidak usah. Aku tidak minum alkohol. Aku menyetir, tidak bisa minum. Kalau mereka tidak minum, kita saja yang minum. Hari ini bertemu adik King, langsung akrab. Harus minum sedikit. Adik King tidak takut kan?
Adik Anan bercanda. Adik jarang bersemangat seperti ini. Sebagai kakak, aku akan temani sampai akhir. Bagaimana di bawah? Anan dan adikmu sedang adu minum. Keduanya sedang seru-serunya. Adikku terlalu dimanja, jangan dipikirkan. Bagaimana bisa? Seharusnya kami yang kurang ajar. Datang tanpa memberi kabar dulu. Tapi paman dan bibi baik sekali. Tentu saja, mereka profesional semua. Apa maksudmu? Tidak apa, aku cuma bilang lingkungannya agak sederhana. Asal kamu tidak keberatan. Tidak, Pok. Aku suka tempat ini. Hangat dan damai, penduduknya baik hati, tidak seperti kota Yun kita. Setiap hari cuma kerja dan saling sikut-menyikut. Ngomong-ngomong, soal produk perawatan kulit kemarin. Aku belum berterima kasih secara resmi padamu. Terima kasih lisan lagi ya. Kamu ini bisa tidak memberi hadiah yang nyata? Siapa bilang tidak ada? Terima kasih lisan lagi ya. Kamu ini bisa tidak memberi hadiah yang nyata? Siapa bilang tidak ada? Ini. Hadiah. Jangan berpikir macam-macam. Aku ini tegas dalam memberi penghargaan dan hukuman, tidak ingin berhutang budi padamu. Aku tidak berpikir macam-macam. Aku cuma mikir, kalau kamu bisa bedain hadiah dan hukuman. Bisa nggak hadiah dari urusan tagihan kemarin sekalian dibayar? Hadiah apa? Aku juga punya muka. Mimpi kali. Kok adik Anan langsung tumbang? Jangan-jangan cuma segini kemampuan minumnya? 15-20. Kepala pusing banget. Siapa suruh minum segitu banyak kemarin? Gak bisa dicegah. Jangan minum itu, minum air madu ini. Itu kan buat bantu kamu melampiaskan emosi. Si Gao King itu malah bilang kamu nggak pantas. Aku nggak bisa terima omongan kayak gitu. Mereka kan kakak beradik, wajar adiknya belain kakaknya. Tapi nggak nyangka. Ternyata yang ditulis di dokumen itu beneran. Jangan-jangan kita yang overthinking? Ayah, masa si Gao Xing cuma orang biasa? Fakta udah di depan mata, nggak bisa nggak percaya. Terus kejadian dulu gimana jelasinnya? Mungkin kebetulan, mungkin keberuntungan. Aku sampai sekarang masih nggak ngerti. Udah, jangan dipikirin dulu. Sekarang perusahaan udah ada dana, resep rahasia dokter juga ada di sini. Fokus aja, buruan siapin produk baru berikutnya. Oak. Kamu mau apa? King Yan, aku kan pamanmu. Selama ini aku udah kerja keras di King MU. Nggak ada jasa, paling nggak ada pengorbanan buat perusahaan. Kamu nggak bisa asal pecat aku. Yang kamu lakukan itu melanggar hukum, tahu nggak? Tahu-tahu. Kalau bukan karena kamu pamanku, udah lama aku laporin polisi. Sekarang aku kasih kamu mundur sendiri. Itu udah ngasih kamu muka. Keluar. Qing Yan, Kalau nggak keluar, aku panggil satpam. Camo. Aduh bossu, jangan marah dong. Coba kamu pikirkan solusinya, kalau kamu dipecat. Nanti giliran aku. Aku bisa apa? Dia Sukinyan aja nggak ngasih muka ke pamannya sendiri.
Langsung pecat, dingin banget. Salahnya tuh si Gao itu, kalau bukan karena dia. Posisi wakil direktur aku pasti aman. Mana mungkin ada banyak masalah seperti ini. Aku harus membalas dendam ini. Lalu, apa rencana Anda? Apa yang harus dilakukan? Apa? Adieu sayang. Ini masih butuh kamu. Aku? Kita gunakan siasat kecantikan. Si Gao ini bisa naik jabatan. Sepenuhnya karena Swingyan. Kamu goda dia. Ajak dia ke hotel, beri obat, lalu kita cari cewek lain. Taruh mereka berdua bersama. Rekam semua kelakuan buruk mereka dan sebarkan di perusahaan. Nanti, Su Qingyan pasti tidak mau dia lagi. Dan Swingyan juga akan jadi bahan tertawaan di perusahaan. Bos Gao, Sekretaris ada apa? kenapa tidak ada urusan tidak boleh cari kamu? Kemarin masih begitu mesra dengan aku. Kenapa sekarang jadi dingin sekali? Aku sedih, loh. Jangan gini, di perusahaan banyak orang. Kalau dilihat orang, tidak enak. Maksudmu? Kalau ganti tempat yang tidak ada orang, jadi enak? Kita berdua begini, tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Kamu wakil direktur, aku sekretaris wakil direktur. Ada urusan, sekretaris yang urus. Tidak ada urusan. Bos Gao, malam ini ada waktu? Kita ke hotel. Aku ingin minta bimbingan kerja darimu. Bimbingan kerja, ya? Ada waktu? Pasti ada waktu. Kalau begitu, jam 7 malam di Hotel Yunlan. Kita janjian, jangan tidak datang. Gao Xing dan Su Qian. Mana mungkin, kamu pasti salah lihat. Aku lihat sendiri, mana mungkin salah. Mereka berdua di pantry mesra-mesraan, saling pandang. Bahkan bilang mau ke hotel malam ini. Ke hotel? Tidak mungkin, dia baru saja dengan aku. Dengan aku, Ah, tidak apa-apa. Maksudku, selera Gao Xing seharusnya tidak sampai ke dia. Qingyan, kamu harus lebih waspada. Sekarang pria tidak ada yang baik. Su Qian tinggal acungin jari aja. Dia langsung nyamber sendiri. Kalau nggak percaya, tanya sendiri nanti malam. Lihat aja dia mau ngomong jujur apa nggak. Oke. Gue sampai. Lihat tuh. Gue nggak bohong kan? Dia beneran dateng. Mau ngeles apa lagi coba? Santai, tunggu bentar. Nanti kita gebukin pas lagi basah. Dasar lu Gao Xing. Diam-diam udah megang tangan orang. Padahal gue udah janji mau kasih hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Ah, gak ada. Maksud gue, brengsek kayak dia harusnya disamber petir. Bener sih. Tapi Qingyan, jangan-jangan lu cemburu? Ngapain gue cemburu? Kita kan cuma suami istri kontrak. Dia mau ngapain ya udah, gue nggak peduli.
Mereka pergi, cepat. Di sana. Misi numpang lewat. Sekretaris Sumalam ini bikin ngiler deh. Bos kau diam-diam jadi. Kalau sampai bos Su tahu, jangan-jangan dia marah? Sukinyan itu apaan sih? Cuma anak kecil. Dibandingin sama kamu, dia nggak ada apa-apanya. Gaosing ini keterlaluan banget. Nggak cuma keterlaluan, tapi juga bejat. Gue Sukinyan buta kali ya sampai. Ngapain liatin gue? Gue nggak cemburu kok. Malam yang indah jangan disia-siakan. Ayo kita mulai. Santai dulu bos kau. Ini kan pertama kali ngedata. Harus bangun chemistry dulu dong. Ayo minum dulu. Minuman ini bikin pusing dikit. Yang lebih seru masih di belakang. Tunggu di sini, gue siapin kejutan. Sepet-sepet. Mana orangnya? Gimana? Udah gue suruh minum. Dia udah minum tuh anggur. Duduk. Sayang, lihat ini. Si Gao sudah terjebak. Orang yang kamu atur di mana? Jangan buru-buru, sebentar lagi datang. Gaosing, kamu jelaskan dengan jelas. Kamu apa? Jangan pergi. Ada kamera, paman keempatmu memberiku obat, dan memasang kamera. Di belakang, sedang merekam sekarang. Lalu sekarang harus bagaimana? Temani aku berakting, ya. Berakting? Baiklah, obat bius ini mulai bekerja. Aku lihat dia sudah tidak bisa menahan nafsu. Orang yang kamu atur juga cukup giat. Tentu saja, aku bayar mahal pasti profesional. Aku menyewa 2 orang. Yang satu lagi di mana? Kinyan, kamu baik-baik saja? Kalian. Gaosing, kamu mau apa? Kamu hilang. SST, ada kamera. Kamera? Yang kedua juga datang. Si Gao ini benar-benar beruntung. Sayangnya kamera jelek ini tidak ada suara. Sekarang biarkan dia menikmati. Besok aku akan menghancurkannya. Bos Su, hebat. Memang pria pilihanku. Untuk merayakan, mari kita minum bersama.
Jadi Sus Hengdong yang menjebakmu? Kamu memanfaatkan situasi dan sengaja datang. Tentu saja. Kalau tidak, kamu pikir aku akan terjebak tipu muslihatnya? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Iya, ingin kita sampai cemburu karena kamu. Siapa yang cemburu? Aku tidak. Aku hanya takut dia tersesat. Makanya aku datang lihat, aku tidak cemburu. Hal kecil ini bisa aku atasi sendiri. Tidak perlu memberitahu kalian. Bukannya takut ada kesalahan? Lalu sekarang harus bagaimana? Tidak mungkin kita bertiga terus-terusan berakting seperti ini. Tenang, di sebelah seharusnya sudah hampir terjebak. Minum lagi. Bosu. Seluruh tubuhku. Panas sekali. Jangan bilang, aku juga panas. Bosu, aku mau. Baik. Benar-benar ada kamera ya? Sus Hengdong ini licik banget sih. Lalu kamu mau gimana? Gak mau gimana-gimana. Besok tunggu aja pertunjukannya. Kemarin malam gimana sih? Minum dikit langsung mabuk. Siapa yang tahu? Bingung aja. Jangan sampai urusan penting keteteran. Urusan penting? Mana orangnya? Kok pada pergi? Udah pergi ya udah, yang penting videonya masih ada. Ada. Bekong. Dengan barang ini, gue lihat nih Gao Xing berani lawan gue gak? Cepetan bersih-bersih terus ke kantor. Urusan penting dulu. Semuanya udah pada datang. Aku mau umumkan sesuatu. Wakil Direktur Sus Hengdong. Tak layak jabatan, hianati kepercayaan, jual rahasia perusahaan. Mulai hari ini dipecat. Mulai sekarang, posisi Wakil Direktur King MU digantikan oleh Gao Xing. Tunggu dulu. Aku tidak setuju. Aku Sus Hengdong udah bertahun-tahun di King MU. Setia sama perusahaan, kerja keras terus. Gak ada jasa juga ada pengorbanan. Kenapa pecat aku? Sus Hengdong, Kingen masih ngasih muka karena kamu pamannya. Baru dibiarin gini. Bertahun-tahun penilaian kinerja kamu selalu jelek. Buat kepentingan pribadi malah kolusi sama keluarga Song. Jual rahasia perusahaan, emang layak dipecat. Kamu gak kau. Rahasia apaan? Itu kan gak ada buktinya. Yang jelas si Gao ini, sok jagoan karena suaminya direktur. Di kantor semena-mena, moralnya bejat. Orang kayak gini gak layak jadi wakil direktur. Bosu, aku lape. Gao Xing di kantor suka ganggu dan goda aku. Sampai maksa aku ke hotel bareng dia. Dia bilang dia suaminya direktur, bisa ngatur semuanya. Kalau aku nolak, dia bakal pecat aku. Aduh, Ternyata orangnya kayak gini, kok bisa sih? Gak nyangka ya, semuanya denger kan? Gak cuma sekretaris Su, dia yang suaminya direktur. Malah cari wanita lain, main ke hotel tiap malam. Sungguh tak bermoral, manusia berkedok. hebat, sangat hebat. Kamu benar-benar pandai memutarbalikan fakta. Tapi kamu bilang aku setiap malam berpesta, merusak moral? Kamu punya buktinya? Gao Sheng, sudah di ujung tanduk masih berharap ya? Aku tentu punya buktinya. Ada di hard disk komputerku ini. Begitu aku tekan enter dan kirim, semua orang di perusahaan akan menerimanya, Gao Xing. Sekarang aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu masih mau menjaga muka, mengundurkan diri saja, pergi dari sini dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Oh ya? Kalau gitu cepat kirim. Biar semua orang lihat, jangan sungkan-sungkan. Kamu,
Qingyan. Jangan bilang Paman Si tidak ingatkan ya. Kalau video Gaosing ini sampai keluar, kamu sebagai istrinya akan malu besar. Sekarang masih bisa berhenti sebelum terlambat. Sekarang juga pecat dia. Jangan pernah direkrut lagi. Jangan buru-buru. Paman Si rasa. Gaosing benar, aku juga ingin lihat videonya. Bagaimana kalau dikirim saja? Bukan kamu. Kamu tahu tidak, kalau video ini sampai keluar, akan jadi bom besar. Apa kamu sanggup? Menenggang akibatnya? Banyak alasan. Suruh kirim malah nggak kirim-kirim. Kamu. Kamu kirim atau tidak sih? Aku. Kalau punya ya kirim saja. Orang-orang pada nunggu loh. Baik. Kalian memang mau malu ya? Kalau gitu aku penuhi keinginan kalian. Seketi su. Kirimkan. Gaosheng. Lihat ini. Inilah akibatnya melawan Su Sengdong. Menyesal saja? Sudah terlambat. Yang mau kamu tunjukkan padaku. Bukan ini kan? Apa? Bagaimana? Jangan lihat. Kalian semua jangan lihat. Jangan lihat. Bagaimana bisa? Aku jelas-jelas merekam videomu. Kok jadi videoku? Baiklah kau. Kau menggekalaku. Benar. Aku memang mengakalimu, sekarang siapa yang mencari malu sendiri? Aku lawan kau. Memalukan. Komplotan brengsek. Orang-orang bawa keluar pasangan anjing ini. Hancur. Semuanya hancur. Puas. Kalian lihat ekspresi mereka tadi? Sungguh sangat memuaskan. Iya. Benar-benar pantas dapat balasan. Tapi aku penasaran. Dengan cara apa sebenarnya? Kau mengganti video tanpa sepengetahuan paman keempatku? Iya, kan tadinya mereka yang mau membiusmu. Kok malah mereka sendiri yang kena? Cepat ceritakan, bagaimana caramu? Ini namanya rahasia langit. Tidak boleh dibocorkan. Aku sampai. Diterima. King Nyao sudah siap. Tuan, anggur merah pesanan Anda sudah sampai. Taruh di sini. Tamu sudah saya layani. Saudari-saudari bisa pulang. Gampang banget. Tuan muda. Ada kabar tentang King MU. Produk mereka sudah selesai diproduksi, sebentar lagi diluncurkan. Thanks, Sat. Perusahaan kosmetikku semua setengah mati. Mereka malah berkembang pesat. Tidak bisa. Aku susah, mereka juga jangan mau enak. Parent talking. Semua media yang bekerja sama dengan keluarga Song harus memblokir habis-habisan. Aku akan buat pil rejuvenasi mereka tidak laku sama sekali. Siap? Baik, aku mengerti. Pil rejuvenasi batch pertama sudah selesai diproduksi dan lolos inspeksi. Bisa diluncurkan kapan saja. Sekarang King MU benar-benar akan kaya raya. Kali ini berkat kerja keras semua karyawan. Aku pasti akan memberi imbalan sesuai jasa dan menghibur kalian semua. Harus dong. Beberapa waktu ini kita benar-benar kelelahan. Setelah produk diluncurkan, kita harus bersantai sepuasnya. Tidak masalah. Tidak baik. Keluarga Song mengumpulkan banyak media untuk memfitnah produk kami.
Apa? Lihat, lebih dari 10 media di seluruh kota Yun. Ditambah banyak buzzer online, semuanya memfitnah King MU. Mencaci maki produk Hui Chun dan kami. Song Hao yang benar-benar licik. Jika opini publik dikendalikan oleh keluarga Song, meskipun Hui Chun dan kami bagus, tidak akan laku. Lalu sekarang harus bagaimana? Bagaimana kalau kita juga mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi? Tidak ada gunanya. Keluarga Song kaya dan berkuasa di kota Yun. Kita pasti kalah dalam perang opini. Satu-satunya cara sekarang adalah segera mencari duta untuk mendukung King MU dan memulihkan reputasi. Tapi ini terjadi tiba-tiba. Di mana kita bisa cari selebriti yang punya pengaruh? Di kota Yun, satu-satunya orang yang cocok adalah teman kuliahku, Xiao Yaki. Kami sekelas selama 4 tahun. Setelah lulus, dia masuk industri hiburan. 2 tahun terakhir dia mulai terkenal, sekarang aktris tingkat 2. Jika bisa mengajaknya, mungkin situasi bisa berubah. Tapi Xiao Yaki ini sombong sekali. Angkuh dan dulu tidak akur denganmu. Kalau kau minta bantuannya, dia pasti tidak akan ramah. Sudahlah, untuk reputasi perusahaan, aku harus mencoba. Mau aku jadi duta? Dengan King MU sepertimu? Layak tidak, kau? Yaki, aku tahu dulu kau tidak suka padaku. Tapi sekarang King MU benar-benar dalam masalah. Lihat, bisakah kau membantu, mengingat kita dulu teman sekelas? Tolong bantu aku sekali ini. Biaya pengesahan mudah untuk dikatakan. Masalah King MU bukan urusanku. Lejepila. Lalu lintas saya sekarang populer, dan biaya pengesahan adalah puluhan juta. Kamu sanggup bayar? Puluhan juta? Itu harga bintang kelas 1. Kau mau merampok? Mahal? Kalau mahal, jangan minta tolong. Aku tidak memaksa. Puluhan juta memang agak banyak. Bagaimana kalau kita berdiskusi lagi? Tentu, karena kita teman sekelas dulu. Aku Xiao Yaki bukan orang yang tidak punya hati. Bantuannya ini bukan tidak bisa. Tapi lihat kesungguhanmu dulu. Asal kau mau bantu, aku akan berusaha. Aku haus, ambilkan aku air. Baik. Kau mau membunuhku? Air yang dingin. Baik. Sekarang sudah tidak panas. Coba lagi. Terlalu dingin. Aku tidak minum yang dingin. Xiao Jai, kamu senggah aja? Kalian kan dulu teman sekelas. Kamu keterlaluan. Teman sekelas. Dulu waktu sekolah dia selalu mencuri perhatian. Sekarang giliranku. Kalau tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Tidak apa, aku bantu tuangkan. Kali ini suhunya pas, coba. Kamu. Aduh, maaf ya. Aku tidak sengaja membasahi sepatu. Maukah kamu mengelapnya? Xiao Yaki, jangan keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Mau apa? Tidak terima? Kalau tidak terima, jangan minta bantuanku. Artis kelas 3 kosong. Kamu siapa? Berani menyuruh istriku melayani? Gao Xing. Kamu datang. Aku khawatir kamu diperlakukan tidak adil, kamu istriku. Artis kelas 3 seperti ini. Tidak perlu merendahkan diri. Siapa yang kamu inginkan jadi bintang iklan? Satu telepon saja. Bintang top terserah kamu pilih. Bisa pilih sesuka hati? Di seluruh industri hiburan, yang punya kemampuan ini, hanya bos Zhu Jianchao dari Zhongyu, yang dijuluki Bapak Hiburan. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Sukinyan, ini pria yang kamu cari? Jangan-jangan dia bodoh? Gao Xing, jangan berantem. Tenang, serahkan padaku, duduk. Kamu Xiao Yaki ya? Nasihat baik untukmu. Bisa jadi duta kingmu adalah kehormatan. Jangan tidak tahu diri. Kamu mau membuatku mati ketawa. Aku Xiao Yaki, bintang top, sangat populer.
Perusahaan yang ingin aku jadi duta bisa mengantre dari Yuncheng ke Beijing. Salah satu saja lebih baik dari Kingmu 10 atau 100 kali. Kamu bilang jadi duta Kingmu adalah kehormatan? Gao Xinjia? Gunakan otakmu, kalian pantas? Gao Xing, ayo pergi, kontrak ini tidak kami tanda tangani. Sayang. Tenang, dengan aku di sini, hari ini dia harus tanda tangan. Tidak mau juga harus tanda tangan. Zhu Jianchao. Aku ingin menandatangani Xiaoyaki sebagai duta. Sekarang, dengan kecepatan tercepatmu, bawa kontrak itu ke hadapannya. Suruh dia menandatanganinya untukku. Tuan Gao, tenang saja. Aku akan segera mengurusnya. Bos Chu, siapa sebenarnya Tuan Gao ini? Dengan statusmu, kamu masih sangat menghormatinya. Banyak orang yang punya pengaruh besar. Rasa hormatku pada Tuan Gao, bukan hanya karena statusnya, tapi juga kekuasaannya. Tapi karena dia punya kemampuan luar biasa, tapi mau merendahkan diri untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan banyak kebaikan. Bahkan aku sendiri sangat berutang budi padanya. Ngomong-ngomong, siapa itu Xiaoyaki? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Bos Chu, Xiaoyaki bukanlah bintang besar. Dia hanya sedikit terkenal dalam 2 tahun terakhir. Bisa dibilang selebriti kelas 2. Kelas 2? Dengan status Tuan Gao yang berbicara langsung. Bahkan bintang besar sekalipun pasti berebut untuk membantu, apalagi hanya selebriti kelas 2. Masih harus repot-repot dia turun tangan sendiri. Sudahlah, hubungi agensi Xiaoyaki. Suruh bosnya angkat telepon, aku akan segera mengurusnya. Kamu masih berpura-pura menelepon Bos Chu. Aktingmu sangat meyakinkan, mau aku bantu cari peran figuran? Su Qingyan. Dulu waktu sekolah kamu sangat sombong. Kenapa sekarang cari pria yang hanya badut? Jangan buru-buru, siapa badutnya nanti kamu akan tahu. Gao Xing, jangan berlebihan. Xiaoyaki sekarang sedang sangat populer. Di dunia hiburan Tiongkok, posisinya sangat tinggi, kecuali agensinya. Bos Miracle Media, tidak ada yang bisa memaksanya menandatangani kontrak. Gao Xing, cukup, jangan terus berakting. Kamu benar-benar tidak bisa membantu. Belum tentu. Baru saja suamimu ini menelepon Chu Jianchao. Bos Chu, siapa tahu? Bos Chu benar-benar akan menekan agensiku. Bosku mungkin sudah membawa kontrak dan sedang dalam perjalanan ke sini. Kalian dengar, ada suara langkah kaki? Mungkin bosku sudah sampai. Xiaoyaqi. Bos Zhang, kenapa kamu datang? Ini siapa? Zhang Qishan, Bos Miracle. Kontrak endorsemenmu dengan King MU. Apa? Perusahaan mau aku tanda tangan kontrak endorsement dengan King MU. King MU itu cuma perusahaan kecil yang gak terkenal. Ngapain aku kerja sama dengan mereka? Bos Zhang, ini karena masalah fee endorsement? Berapapun mereka bayar, aku gak akan tanda tangan. Fee endorsement APA? Bisa kerja sama dengan King MU itu kehormatan buatmu. Dan juga kehormatan buat Miracle Media. Kontrak ini kita tanda tangan sekarang. Soal fee endorsement, nggak usah bayar. Harus gratis. Gratis? Bos Zhang, kamu gila ya? Aku gak setuju. Ini bakal merusak reputasiku sebagai ratu film. Damn. Ini keputusan perusahaan. Kamu nggak berhak protes. Aku ingatkan kamu, jangan lupa. Kamu jadi bintang populer karena perusahaan. Kontrak juga ada di tangan perusahaan. Miracle Media bisa bikin kamu terkenal. Bisa juga bikin kamu hilang dalam semalam. Tapi kenapa? Aku butuh penjelasan. Kamu nggak berhak tahu. Kamu cuma perlu tahu. Kalau kontrak ini nggak ditandatangani, bukan cuma perusahaan yang bakal blacklist kamu. Kamu juga nggak bakal punya tempat di dunia hiburan lagi. Cepat tanda tangan. Sapetan. Bosu. Kontrak ini simpan baik-baik. Xiaoyaki ini bisa kamu perintah sesuka hati. Ada permintaan lain? Silakan sampaikan. Miracle Media pasti akan mendukung kalian sepenuhnya tanpa syarat. Terima kasih, Bos Zhang. Gimana? Sekarang siapa yang jadi badut? Kamu.
Gak keluar uang sepeser pun. Kita benar-benar berhasil menandatangani Xiao Yaqi. Ini kebetulan lagi? Aku nggak percaya. Ini nggak mungkin kebetulan, juga bukan keberuntungan. Apalagi karena Chu Jiangchao baik hati. Jujur saja, ini gimana sih? Mau dengar yang benar atau yang bohong? Ya yang benar dong. Yang benar juga kamu nggak percaya. Kalau gitu, bohongan aja. Bohongannya adalah aku punya teman yang jago niru suara. Aku suruh dia tiru suara Chu Jiangchao. Lalu telepon bos Miracle, dan dia langsung ketakutan. Bos itu sudah berpengalaman puluhan tahun di dunia bisnis. Masa bisa dengan mudah dikendalikan olehmu? Sering berjalan di tepi sungai. Bukan hanya bos Kiji. Bahkan Yo Pengfei dari grup Tiange juga kendalikan seperti ini. Sudahlah, bicara jujur. Jujurnya, Chu Jiangchao adalah anak buahku. Aku tinggal telepon, dia akan lakukan apapun. Kamu bilang jujur, tapi lebih baik bohong. Kan sudah kubilang, kamu tidak akan percaya yang jujur. Kamu tahu, kalau dulu kamu bilang ini padaku. Aku pasti pikir kamu bercanda. Tapi sekarang, Sekarang kenapa? Sekarang kamu percaya. aku tidak tahu. Aku hanya merasa semakin tidak mengertimu. Aku selalu merasa ada banyak rahasia dalam dirimu. Padahal kamu hanya seorang kurir biasa. Tapi bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kamu seperti lubang tanpa dasar. Semakin ingin ditelusuri, semakin terperangkap. Tidak ada cara. Mungkin ini pesona pria. Sayang, jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta padaku? Siapa yang jatuh cinta? Kita hanya pasangan kontrak. Aku tidak merasakan apa-apa padamu. Tapi tadi kamu. Aku tidak melakukan apa-apa tadi. Aku ngantuk, tidur dulu. Kamu tidur lagi? Jangan berpikir macam-macam, kalian hanya pasangan kontrak. Benar. Hanya seorang selebriti kelas 2 bisa membuat Tuan Gao memberikan perhatian khusus dan bahkan memintanya secara langsung menjadi duta. Jangan-jangan Tuan Gao tertarik padanya? Segera suruh sutradara Zhang Yimou mempersiapkan film internasional. Harus membuat Xiao Yaqi menjadi pemeran utama. Aku ingin menjadikannya bintang internasional secepatnya. Dan sampaikan ini pada orang-orang yang berniat jahat pada Xiao Yaqi. Pergi jauh, siapa yang berani menyentuh rambutnya. Berarti melawan Chu Jiangchao. Tanggung sendiri akibatnya. Brengsek. Kenapa aku harus jadi duta perusahaan jelek Sukinyan? Aku Xiao Yaqi tidak butuh muka? Kata-kata bagus. Kamu siapa? Ini tempat pribadi. Keluar. Nona Xiao, jangan takut. Kita semua di perahu yang sama. Perkenalkan diri. Aku Song Haoyang. Hari ini sengaja datang untuk bicara kerja sama dengan Nona Xiao. Oh, ternyata putra keluarga Song dari Yunjian. Apa maksud kata-kata Song Xiao tadi? Maksudku sederhana. Nona Xiao kan tidak suka dengan grup Kingmu, kebetulan. Aku juga punya masalah dengan Kingmu. Bagaimana kalau kita bekerja sama memberi pelajaran pada Kingmu? Pelajaran? Pelajaran seperti apa? Aku dengar. Grup Kingmu menandatangani kontrak endorsemen dengan Nona Xiao. Segera akan ada konferensi pers. Asalkan Nona Xiao membatalkan kontrak di depan umum saat konferensi pers. Perbalik menyerang. Ditambah media yang sudah kami siapkan akan gencar mempromosikan. Aku jamin, grup Kingmu pasti akan hancur lebur. Kau pikir aku tidak mau? Kontrak perbudakanku dipegang Miracle, kalau aku berani membatalkan. Perusahaan akan langsung memblokirku, siapa yang akan menanggung konsekuensinya? Apakah keluarga Songmu? Nona Xiao terlalu khawatir, keluargaku tidak bisa. Tapi ada yang bisa. Apa? Bos Chu Jiangchao dari Zhongyu. Bos Chu. Dia adalah bapak baptis dunia hiburan, sumber dayanya melimpah. Dengan mudah bisa membuat orang terkenal.
Aku hanya selebriti kelas 2. Bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan orang besar seperti itu? Orang lain mungkin tidak bisa, tapi Nona Xiao pasti bisa. Apa maksudmu? Nona Xiao belum tahu ya. Bos Chu sendiri yang mengeluarkan pernyataan. Memperingatkan seluruh dunia hiburan, siapapun. Tidak boleh menyentuhmu sedikit pun. Kalau tidak, berarti melawan Chu Jiangchao. Coba pikirkan baik-baik apa artinya ini. Ini artinya Bos Chu tertarik padamu. Dan menganggapmu sebagai miliknya. Bos Chu tertarik pada aku? Benar atau tidak? Jangan-jangan salah orang? Tentu benar, dan aku juga dengar kabar. Bos Chu sudah menyiapkan sutradara ternama. Sudah menyiapkan film internasional khusus untukmu, sebagai pemeran utama. Hanya kamu yang cocok. Benarkah ada rezeki seperti ini? Halo, siapa ini? Nona Xiao, saya Zhang Qimu. Saya sedang mempersiapkan film internasional. Ingin mengundangmu sebagai pemeran utama. Apakah kamu punya waktu luang? Ada, pasti ada. Kebetulan aku sedang syuting di kota Yun. Nanti kita janjian. Bahas naskahnya. Baik, terima kasih, sutradara. Zhang Yenyu adalah sutradara ternama internasional. Setiap pemeran utama yang dia bina menjadi bintang internasional. Hebat, akhirnya aku tidak perlu lagi tunduk pada perusahaan. Tentu, apalagi perusahaan. Jangan lupa, sekarang kamu adalah wanita Chu Jiangchao. Kamu bisa berkuasa di seluruh dunia hiburan. Bagaimana, sekarang lebih percaya diri? Tentu. Aku jamin di konferensi pers besok. Aku akan memberikan kejutan besar untuk Su Qingyan dan Gao Xing. Hadiah spesial untuk mereka. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Bagaimana persiapan di lokasi? Sudah siap? Tenang saja, Bos Su. Hampir semua media di kota Yun sudah datang. Nona Xiao ada di belakang panggung, sebentar lagi akan mengumumkan penandatanganan resmi dengan King Mu. Baik, awasi dengan ketat, jangan sampai ada kesalahan. Siap. Bagus, asalkan Xiao Yaqi mengumumkan penandatanganan. Produk kita bisa segera diluncurkan dan laris manis. Aku masih sedikit khawatir. Jangan terlalu banyak pikiran. Satu-satunya masalah sekarang adalah Xiao Yaqi. Kontraknya masih dipegang oleh Miracle. Asalkan dia tidak berani melawan perusahaan manajemennya. Tidak mau diblokir, pasti akan menurut pada kita. Selanjutnya, mari sambut bintang terkenal, Xiao Yaqi. Nona Xiao, naik ke panggung. Benar-benar dia. Cantik sekali. Wow, Xiao Yaqi sangat cantik. Iya, cepat foto. Foto. Wow, cantik sekali. Benar. Cepat foto. Sangat cantik, sangat menawan. Dia datang, sebentar lagi akan mengumumkan. Halo semua, saya Xiao Yaqi. Saya umumkan, karena produk baru grup King Mu memiliki masalah kualitas yang serius, mulai sekarang. Saya, Xiao Yaqi, secara resmi memutuskan kontrak dengan grup King Mu dan tidak akan menjadi duta merek mereka lagi. Mulai sekarang, saya, Xiao Yaqi, secara resmi memutuskan kontrak dengan grup King Mu dan tidak akan menjadi duta merek mereka lagi. Tidak. Apa? Xiao Yaqi membatalkan dukungan? Bagaimana bisa begini? Jangan dengarkan omong kosongnya. Produk kami, grup King Mu, tidak ada masalah kualitas sama sekali. Su Qingyan, jangan buang-buang waktumu. Mereka tidak akan percaya padamu. Ini pengaruh saya sebagai selebriti top, mengerti? Benar. Nona Xiao sebagai selebriti top. Kalau bukan karena produkmu bermasalah, mana mungkin dia tiba-tiba merusak reputasinya sendiri dengan membatalkan kontrak? Kalian memasarkan produk bermasalah. Itu tidak bertanggung jawab pada konsumen. Penipu. Hah. Benar. Penipu. Pergi sana. Penipu. Penipu. Apa-apaan ini? Kalian sebagai wartawan, hanya mendengar satu sisi saja. Apa kalian punya etika profesi? Dan kamu, sebagai artis terkenal, membatalkan kontrak dan memfitnah di tempat. Sepertinya kamu tidak ingin jadi selebriti lagi. Mengancam saya? Saya sangat takut, tahu. Aku beritahu kamu. Ini balasan untuk penghinaan kalian kemarin. Bagaimana? Kalian suka hadiah besar yang kuberikan ini?
Xiaoyaki, kamu sudah menandatangani kontrak dengan King MU. Ini pelanggaran kontrak. Tidak takut diblokir oleh agensi? Sebelumnya saya dipaksa menandatangani kontrak karena diancam agensi. Tapi sekarang, saya sudah punya backer yang lebih besar. Dan diundang oleh sutradara internasional Zhanyi MU. Segera menjadi bintang internasional. Nanti, bahkan agensi pun harus tunduk padaku. Saya langgar kontrak, apa yang bisa kalian lakukan? Bagus. Tuan Song datang. Ini Tuan Song. Siapa Nona Xiao ini? Mana mungkin dia merendahkan diri untuk kontrak dengan King MU? Gao Xing dapat resep rahasia tabib. Kamu kan sombong sekali. Sekarang kenapa tidak sombong lagi? Kalian berdua sudah berkomplot ya? Tapi siapa yang memberi kalian kepercayaan diri untuk berpikir sudah menang? Gao Xing, kamu masih keras kepala ya? Nona Xiao sudah membatalkan kerjasama dengan kalian. Wartawan di sini, semua saya undang untuk menertawakan kalian. Setelah keributan ini, produk kalian pasti akan dicap buruk. Nanti tidak ada satupun yang laku, lihat saja bagaimana kalian bangkit kembali. Su Qingyan, aku beri kesempatan terakhir padamu. Asalkan sekarang kamu bercerai dengan pria bermarga Gao ini. Dan menikah ke keluarga Song. Aku bisa menghentikan semuanya dan memberi Kingmu kesempatan. Tapi pikirkan baik-baik, janjiku ini hanya berlaku sekarang. Karena setelah ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Mimpi kali. Baik, kalau kamu cari mati, jangan salahkan aku. Semuanya, produk Kingmu grup palsu dan kualitasnya buruk. Nona Xiao berani bicara jujur. Membatalkan kontrak di depan umum, ini berita besar, tunggu apa lagi? Cepat rekam. Cepat ambil gambarnya, cepat! Jangan rekam, ini benar-benar berita besar. Qingyan, tidak baik. Xiaoyaki membatalkan kontrak. Apa? Dan popularitasnya terus naik. Lihat. Xiaoyaki umumkan pembatalan kontrak dengan Kingmu Group. Ini benar? Apa maksudnya? Benarkah? Produk palsu, Kingmu Group Keralayuan. Perusahaan hitam seperti ini harus bangkrut. Wah, Kakak Shishi, penampilanmu hari ini sangat cantik. Malam ini juri akan voting langsung. Pasti kamu mengalahkan Liu Bingxin. Aktris terbaik pasti kamu. Tentu saja, apa yang Yezi 11 inginkan. Liu Bingxin tidak pantas bersaing denganku. Katanya Xiaoyaki membatalkan kontrak. Mereka ngomong apa? Katanya ada perusahaan di kota Yun. Pada konferensi penandatanganan juru bicara baru, Xiaoyaki umumkan pembatalan kontrak di tempat. Aku mencari panas. Kenapa dia di sini juga? Kakak Shishi Kino? Lebih dari kenal. Pria tidak setia ini membuatku susah mencarinya. Cepat siapkan mobil, antar aku ke lokasi konferensi. Bagaimana dengan upacara penghargaan? Kalau kamu pergi sekarang, aktris terbaik Golden Dragon akan jatuh ke Liu Bingxin. Kalau dia mau, berikan saja. Tapi pria ini pasti akan kurebut. Kakak Bingxin. Kabar baik. Baru saja Yesi 11 mengumumkan untuk tidak menghadiri upacara. Langsung pergi dengan mobil, gelar Ratu Naga Emas pasti jadi milikmu. Apa? Dia pergi? Kemana dia pergi? Katanya dia melihat sebuah berita. Pergi ke sebelah untuk menghadiri upacara peluncuran. Berita peluncuran. Tanjakan padaku. Grup Cemu, Xiaoi Grekaki. Apa hubungannya dengan Yesi 11? Tunggu. Jia. Dia juga ada di sana. Siapa itu? Kemu Kino? Lebih dari kenal, dasar Yesi 11. Pantasan gelar ratu film pun dia tinggalkan. Siapkan mobil, sekarang juga bawa aku ke sana. Tapi upacara penghargaan sebentar lagi dimulai, kalau kamu pergi sekarang. Bukankah gelar ratu film akan terlewat begitu saja? Gelar apa lagi? Siapa yang mau? Silakan, aku tidak peduli. Kalau tidak segera pergi, pacarku akan direbut orang. Siapkan mobil. Gao Xing, lihat ini. Inilah akibatnya melawan Song Haoyang. Di hadapan kekuatan keluarga Song.
Kamu yang cuma pengantar makanan ini, tidak ada apa-apanya. Ini yang kamu sebut kekuatan? Kalau begitu, kamu benar-benar tidak mengerti arti kata kekuatan. Pura-pura, ceras lebih pura-pura. Menurutku, dari seluruh tubuhmu. Hanya mulutmu yang paling keras, ya? Sukinyan, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Asalkan kamu sekarang menendang si Gao ini. Dan menikah denganku. Aku bisa membicarakan hal baik tentangmu di depan Nona Xiao. Tentu saja aku harus menghargai wajah yang Master Song. Suruh Sukinyan menikah lagi di tempat. Lalu suruh mereka berdua berlutut dan meminta maaf padaku di sini. Kalau moodku bagus, urusan hari ini tidak akan kulanjutkan. Jangan mimpi. Meskipun harus mempertaruhkan seluruh King MU, aku tidak akan menuruti kalian sedikit pun. Istriku berkata dengan sangat baik. Tapi tenang, untuk mengganggu King MU. Hanya dengan mereka berdua, mustahil bisa melakukannya. Gao Xing, mulutmu memang besar sekali. Apalagi keahlianmu? Coba tunjukkan pada kami. Oja? Bukankah kamu bilang Kino Boss Chu Zhangchao? Bagaimana kalau kamu sekarang meneleponnya? Siapa tahu, dia akan mengirimkan juru bicara baru untukmu. Jangan Bos Chu lagi, kebetulan. Upacara penghargaan festival Naga Emas kan ada di kota kita, Yun Cheng. 200 film internasional, Yesi 11 dan Liu Bingxin. Jaraknya juga tidak jauh. Gao Xing, menurutku dengan kemampuanmu. Menelepon dua aktris ternama untuk datang seharusnya tidak sulit, kan? Sekalian biar semua orang ikut kebagian untung. Bos, dua mantan kekasihmu sudah lihat beritanya. Sekarang sedang menuju ke sini, sebentar lagi sampai. Mereka sedang di jalan, segera sampai. Apa? Siapa yang sebentar lagi sampai? Aku tidak salah dengarkan? Song Xiao, kamu dengar tidak? Sepertinya Gao Xing bilang. Dua aktris internasional sedang dalam perjalanan ke sini. Hei, Gao, membual juga ada batasnya. Aktris Ye dan Liu datang ke kota Yun. Untuk menghadiri festival Naga Emas, sekarang sedang menunggu penghargaan. Bersaing untuk aktris terbaik. Kamu pikir kamu siapa? Mereka rela meninggalkan penghargaan khusus untuk datang ke sini. Kamu anggap semua orang bodoh ya? Tidak mungkin. Gao Xing, aku ajari kamu pelajaran, orang yang benar-benar punya kemampuan. Bukan dengan membual dan kata-kata manis. Semakin banyak kamu bicara, kamu tetap hanya badut yang menggelikan. Sudah kubilang, jangan buru-buru. Sebentar lagi kamu akan tahu siapa yang sebenarnya badut. Semuanya. Gao Xing bilang, grup King MU mereka akan segera memiliki duta baru, dan lagi. Bintang internasional yang lebih terkenal dari Nona Xiao. Song Xiao benar, apalagi yang kalian tunggu? Arahkan kamera ke pintu masuk, mungkin saja. Duta baru ini sudah hampir sampai. Gao Xing, ini kamu yang cari masalah. Di depan begitu banyak wartawan media. Membual sampai melambung tinggi. Aku jamin mulai hari ini, kamu akan menjadi bahan tertawaan terbesar di kota Yun. Aktris internasional Yesi 11, Nona Ye sudah sampai. Aku ingin lihat siapa yang berani menertawakannya. Aktris internasional Yesi 11, Nona Ye sudah sampai. Aku ingin lihat siapa yang berani menertawakannya. Aktris Ye. Ya ampun. Bagaimana mungkin? Bukankah dia seharusnya sedang menghadiri penghargaan festival Naga Emas? Kenapa bisa datang ke tempat seperti ini? Benar-benar datang. Aku tahu, Nona Ye cantik sekali. pasti ada kesalahan. Cepat, ambil dari berbagai sudut. Di berita tertulis, dia sekarang menggunakan nama samaran Gao Xing. Aku tidak boleh membongkar identitasnya. Nona Ye, Anda pasti salah tempat, ini bukan acara penghargaan. Aku Song Haoyang, putra dari keluarga Song di kota Yun. Jika tidak keberatan, aku akan mengantarmu dengan mobil pribadi. Song Haoyang. Tidak pernah dengar. Kita kenal? Minger. Maaf membuat semua menunggu. Aku Yezi 11. Aku umumkan mulai hari ini. Aku resmi menjadi duta merek King MU Group. Apa? Aktris Ye akan jadi duta King MU? Cepat ambil gambar. Kinyan, aku tidak salah dengarkan? Aktris Ye benar-benar akan jadi duta kita? Gao Xing, dia benar-benar datang untukmu.
Tidak mungkin, aku tidak percaya. Ini pasti trikmu lagi. Bintang internasional seperti ini, mana mungkin jadi duta perusahaan kecil seperti kalian? Aktris internasional Liu Bingxin, Nona Liu telah tiba. Nona Liu juga datang. Ya ampun, tunggu, posisi duta ini milikku. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat ambil gambar, cantik sekali. Ambil beberapa lagi. Liu Bingxian. Dua aktris internasional datang sekaligus. Konferensi pers kita ini bahkan lebih megah dari acara penghargaan Golden Dragon di sebelah. Aku Liu Bingxin umumkan. Mulai sekarang, posisi duta King MU Group akan diisi olehku. Apa? Aktris Liu juga mau jadi duta King MU? Ini kan aktris internasional, bintang papan atas. Mereka antri jadi duta King MU? King MU Group ini sebenarnya siapa sih? Liu Bingxian, kamu tidak tahu aturan datang lebih dulu? Aku sudah bilang, duta King MU itu milikku. Kalau tidak keberatan, kita bicara kontrak di tempat lain. Look, kamu bilang milikmu ya milikmu? Denge Yijishi. Aku yang akan jadi dutanya. Nona Su, kita tidak perlu pindah tempat. Kamu bawa kontrak, aku bawa pulpen, kita tanda tangan sekarang. Tunggu, maaf ya kalian berdua. Kalian berdua adalah bintang internasional terkenal. Bisa datang untuk menjadi duta King MU. Aku sangat senang dan terhormat. Tapi saat ini keuangan King MU sedang tidak mencukupi. Biaya endorsement kalian berdua. Iya, 200 film, kalian kan bintang internasional. Biaya endorsement di luar sana minimal puluhan juta. Seperti King MU yang kecil ini, jual perusahaan pun tidak akan cukup. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Nona Su terlalu khawatir. Aku dan wakil presdir King MU, Tuan Gaosing, sudah kenal lama. Aku rela tidak dibayar, gratis jadi duta. Apa? Gratis? Nona Su, hubunganku dengan Gaosing jauh lebih dalam daripada Yezhi 11. Jadi selain tidak minta bayaran, aku juga mau menyumbang 5 juta tambahan untuk King MU Group. Sambangan? Sumbangan pribadi? Aku pernah makan malam romantis dengan Gaosing. Aku sumbang 10 juta. Aku bahkan pernah pegang tangannya ke bioskop pribadi. Pernah? 20 juta. Aku pernah Valentine bersamanya. 30 juta. Aku pernah ke pemandian air panas bersamanya. 40 juta. 50 juta. 60 juta. Gila, 200 film internasional berebut ngebayarin King MU. Ini mau berantem. Apa endorsement? Ini jelas berebut pria. Ini berita besar. Cepat rekam. Tidak mungkin. Gaosing mana mungkin punya koneksi sekuat ini? Aku tidak percaya. Kamu kasihan sekali. Sengaja menyerahkan wajah untuk ditampar. Kamu. Dan kamu yang melanggar kontrak di depan umum, memfitnah. Ini juga harus dihitung. Gaosing, jangan pikir sedikit koneksi akan membuatku takut. Aku beritahu kamu. Aku sudah dapat tawaran main film baru dari sutradara Zhang Yimou. Segera akan jadi bintang film top internasional. Kamu mau menghitung denganku? Belum mampu? Selamat ya. Film Zhang Yimou sudah coret Xiaoyaki. Sekalian blacklist dia. Kamu masih mau mencabut peranku? Coho ke Camel. Aku ini pemeran utama film besar. Tapi ini sudah ditentukan oleh sutradara Zhang. Kemarin sutradara Zhang masih menelepon aku. Mengatur waktu untuk membicarakan naskah. Kamu cuma menelepon sembarangan. Mau mengubah pikiran sutradara Zhang? Kamu pantas? Bagus sekali. Zhang Yimou adalah sutradara terkenal internasional. Bukan sembarang orang. Bisa diperintah dengan satu telepon. Tunggu sampai Nona Xiao dibesarkan oleh sutradara Zhang menjadi bintang internasional. Nanti, grup King MU kalian akan menyesal. Lihat, sutradara Zhang menelepon aku. Cepat ambil gambar, zoom in. Hello, sutradara Zhang. Kapan kita bisa bertemu untuk membicarakan naskah? Aku sudah tidak sabar menjadi pemeran utama wanita di film baru Anda. Pemeran utama wanita? Kamu pantas? Orang sepertimu tidak bisa membedakan benar salah, melanggar kontrak di depan umum. Bahkan menghina mitra kerja, tidak punya etika maupun moral.
Sama sekali tidak pantas menjadi pemeran utama wanitaku. Sekarang aku beritahu kamu. Pemeran utama wanita proyek ini resmi diganti. Kamu bisa pergi. Sutradara Zhang. Sekarang bagaimana? Tiba-tiba kontrak dibatalkan. Tenang. Kamu jangan lupa. Kamu adalah Chu Jiangchao, wanita yang dipilih Bos Chu. Hilang Sang Yi Mu bukan masalah. Dengan Bos Chu sebagai pendukung, masih banyak sutradara terkenal antri mengajakmu bermain film. Benar, Chu Jiangchao. Dia ternyata dipilih oleh Raja Hiburan. Ya, benar. Sekarang aku adalah orangnya Bos Chu. Gao. Sekarang pendukungku adalah Raja Hiburan yang terhormat. Jangan bilang King Mu kalian. Dan kamu, Ye Zehei Williu Bingkin. Tunggu sampai aku melapor ke Bos Chu. Kalian semua, jangan harap bisa tenang. SST. Biarkan peluru terbang sebentar. Lihat, grup Zhongyu mengeluarkan pengumuman. Pengumuman apa? Boss Chu Memposing. Atas nama grup Zhongyu. Mengumumkan pelarangan total terhadap Xiao Yaqi. Apa? Bagaimana mungkin? Benar pengumuman dari grup Zhongyu. Kamu ternyata benar-benar mengenal Chu Jiangchao. Selesai. Ambil beberapa foto lagi. Semuanya selesai.